Taliban baru saja merayakan 3 tahun kembalinya kekuasaan mereka di Afghanistan pada 14 Agustus 2024 usai berperang selama 2 dekade dengan Amerika Serikat dan NATO. Selebrasi itu mereka rayakan dalam iring-iringan parade militer di Pangkalan Udara Bagram, bekas Amerika Serikat. Dalam parade itu, Taliban mempertontonkan berbagai alutsista mereka. Mulai dari kendaraan Humvee, helikopter, tank, bom rakitan, dan barisan pasukan keamanan Taliban. Dulunya, tempat ini menjadi pangkalan udara terbesar Amerika Serikat dan NATO, sebelum akhirnya pada 2021 mereka memutuskan untuk angkat kaki dari Afghanistan. Lantas, siapa sebenarnya Taliban sampai bisa membuat Sekutu Barat memilih pergi dari wilayah mereka? Pertama-tama, mari kita menelisik awal mula berdirinya kelompok ini. Dalam bahasa Pashto, Taliban berarti murid. Kelompok ini pertama kali muncul di daerah utara Pakistan pada awal tahun 1990-an ketika pasukan Uni Soviet mundur dari Afghanistan. Mulanya, Taliban didominasi oleh orang-orang Pashtun dari pesantren yang menganut aliran Sunni garis keras. Adapun Pashtun merupakan sebuah kelompok etnis yang banyak mendiami wilayah-wilayah Afghanistan dan Pakistan. Kelompok ini bertekad untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan berdasarkan syariah Islam dan termaktub dalam janji Taliban. Saat awal-awal gerakan Taliban lahir, Afghanistan saat itu berada di bawah kepemimpinan rezim Presiden Burhanuddin Rabbani, salah satu pendiri Mujahidin Afghanistan sekaligus penentang Uni Soviet. Kala itu, kehadiran Taliban cukup disambut baik oleh masyarakat yang lelah akan pertikaian antara Mujahidin dan Tentara Merah Soviet. Taliban pun semakin eksis karena dianggap sukses memberantas korupsi, membatasi pelanggaran hukum, dan menjamin keamanan untuk berdagang di wilayah kekuasaan mereka. Tapi di samping itu, Taliban juga memberlakukan pemberian hukuman kepada orang yang bersalah sesuai penafsiran mereka akan hukum syariah. Misalnya dengan mengeksekusi terdakwa pembunuhan dan pezina di depan umum dan juga mengamputasi para pencuri. Keberlangsungan kekuasaan Taliban juga diwarnai dugaan pelanggaran HAM seperti melarang perempuan untuk bersekolah, bekerja, dan banyak lagi pembatasan lainnya. Berangkat dari tujuan mula-mula Taliban untuk menghadirkan keamanan dan menegakkan syariah Islam, gerakan ini pun akhirnya berhasil menguasai Afghanistan. Namun, kekuasaan Taliban akhirnya mengalami pengeroposan akibat kehadiran pasukan Amerika Serikat di Afghanistan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Amerika Serikat mengirim pasukan mereka ke Afghanistan? Peta kendali di Afghanistan berubah sejak Amerika Serikat dan Sekutu Baratnya menapakkan kaki di tanah konflik ini. Kedatangan Barat pun bukan tanpa alasan. Semua bermula dari tragedi 11 September 2001 ketika sejumlah serangan teror menyasar Amerika Serikat. Saat itu, sejumlah pesawat Amerika Serikat yang dibajak menabrak gedung World Trade Center di New York dan beberapa lokasi lainnya. Imbasnya, hampir 3.000 orang tewas dan meninggalkan bekas luka mendalam kepada Amerika Serikat. Pemimpin kelompok Al-Qaeda, Osama bin Laden, merupakan sosok yang dinyatakan Amerika sebagai dalang di balik insiden tersebut. Amerika Serikat pun segera memburu Osama bin Laden yang saat itu dilindungi oleh Taliban di Afghanistan. Pasalnya, Al-Qaeda dan Taliban telah terikat oleh janji kesetiaan atau bayat yang diucapkan oleh Osama bin Laden kepada pemimpin Taliban, Mullah Omar, pada tahun 1990-an. Karena tak mau menyerahkan Osama bin Laden, Amerika Serikat dan Sekutu NATO akhirnya menggempur Afghanistan. Serangan Amerika Serikat pertama kali terjadi pada 7 Oktober 2001. Hanya dalam 2 bulan, Amerika Serikat dan sekutunya berhasil memukul mundur Taliban. Kemudian, berdirilah pemerintah baru Afghanistan yang didukung Amerika Serikat pada tahun 2004. Namun, Taliban sejatinya belum mati. Mereka masih terus bertekad mengambil alih kekuasaan Afghanistan dan melancarkan berbagai serangan yang membawa wilayah itu berada dalam kondisi gonjang-ganjing selama 20 tahun alias 2 dekade.
Taliban terus bertarung dengan pasukan internasional dan juga tentara nasional Afghanistan yang dilatih oleh militer barat. Perang berkepanjangan ini telah memakan ribuan korban dan biaya yang tak sedikit. Lebih dari 60.000 tentara Afghanistan didikan barat tewas. Di pihak Amerika Serikat, mereka kehilangan 2.300 tentaranya dan lebih dari 20.000 lainnya terluka. Ratusan pasukan dari Inggris dan negara sekutu lainnya turut menjadi korban luka-luka. Sementara dari sisi warga sipil, PBB mencatat setidaknya 110.000 orang tewas dan terluka. Itu saja catatan yang baru dimulai sejak tahun 2009, belum tahun-tahun sebelumnya. Dan dari sisi biaya, perang ini menghabiskan sekitar 1 triliun dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar 15,7 kuadriliun rupiah. Akhirnya pada Februari 2020 terjadi dialog antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Taliban yang menghasilkan kesepakatan damai. Dalam perjanjian itu, Amerika Serikat berjanji untuk menarik pasukan mereka dari Afghanistan dan mengembalikan kekuasaan Afghanistan kepada Taliban. Syaratnya, Al-Qaeda dilarang untuk beroperasi di bawah daerah kekuasaan Taliban. Kemudian saat Presiden Joe Biden mulai menjabat pada Januari 2021, dia menyatakan bahwa sudah waktunya bagi Afghanistan untuk bisa memutuskan masa depan mereka sendiri. Dan pada 14 April 2021, Joe Biden mengumumkan akan menarik semua pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan pada 31 Agustus 2021. Sejak saat itu, Taliban pun semakin agresif merebut kekuasaan wilayah-wilayah di Afghanistan dari pemerintah bentukan Amerika Serikat. Suatu hal muskil untuk merangkum dinamika Taliban, Afghanistan, dan Amerika Serikat secara merinci dalam sekali duduk. Masih banyak hal-hal lain yang tak sempat disinggung. Banyak yang terjadi dalam kurun waktu 20 tahun, dan saat ini situasi Afghanistan pun masih jauh dari kata stabil. Sulit untuk menentukan siapa pemenang dalam perang menahun ini. Satu hal pasti yang bisa ditarik dari peperangan, baik di Afghanistan maupun di wilayah lain, adalah tak ada pihak yang benar-benar diuntungkan selama nyawa masih menjadi bayaran. Itu tadi sekilas mengenai perjalanan Taliban di Afghanistan. Kira-kira topik apa lagi yang menarik untuk dikulik ya, sahabat Kompas.com? Tulis di kolom komentar ya.